Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, anakku, dan aktivitas kita senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baiklah, para siswaku, di pertemuan kali ini Bapak sampaikan materi pada bab 2 yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalian pasti sudah memahami bahwa Sumpah Pemuda itu adalah suatu ikrar atau janji yang disampaikan oleh para pemuda dalam tekad untuk mempersatukan bangsa Indonesia ini. Nah, maka daripada itu kita harus memahami arti atau makna dari Sumpah Pemuda. Seperti yang kita pahami bahwa peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan seperti Sumpah Pemuda ini memberikan latar belakang adanya terbentuknya persatuan, di mana pada masa kolonial Belanda rakyat Indonesia mengalami masa-masa jajahan, masa-masa penderitaan yang luar biasa, sehingga bersatunya puncak kemerdekaan Indonesia itu diawali dengan adanya kemampuan para pemuda Indonesia. Yang pertama ditandai dengan kebangkitan nasional yang berdiri pada tahun 1908 atau tepatnya berdirinya organisasi Budi Utomo. Nah, setelah itu maka lahirlah beberapa organisasi-organisasi lain yang memicu pendorong timbulnya Sumpah Pemuda. Nah, yang pertama kita kenal yang berkaitan dengan organisasi pemuda. Trikoro-Darmo ini adalah organisasi pemuda yang juga diperkasai oleh Dr. Satiman Wirjosanjojo. Nah, ada juga Kadarman dan Sunardi. Mereka bermufakat untuk mendirikan organisasi kepemudaan yang berasal dari siswa Jawa, dari Jawa dan Madura. Maka Trikoro-Darmo ini memiliki makna dan tujuan mulia, seperti sakti, budi, dan bakti. Berikutnya, organisasi ini berdiri pada tanggal 7 Maret tahun 1915. Ada lagi namanya Jong Japa. Jong Japa juga merupakan organisasi yang menunjang lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, Jong Japa merupakan suatu organisasi kepemudaan yang didirikan oleh Satiman Wirjosanjojo di Gedung Stovia. Juga tepatnya pada tanggal 7 Maret 1915. Ini adalah tindak lanjut dari organisasi Trikoro-Darmo tadi. Selanjutnya Jong Sumatera Nenbon, ini merupakan kumpulan para pemuda Sumatera. Pemuda Sumatera ini menjadikan pemimpin bangsa serta mempelajari mengembangkan budaya Sumatera pada beberapa cabang. Seperti mempererat ikatan para pemuda Sumatera, para pelajar, membangkitkan perhatian para anggota yang lain, menghargai adat istiadat. Ada lagi Jong Ambon. Jong Ambon ini juga organisasi pemuda yang berasal dari para pemuda Ambon, berdirinya pada tahun 1908. Dan Jong Minahasa, Minahasa ini berasal dari Sulawesi. Mereka mendirikan pemuda yang terkenal dengan nama Jong Minahasa. Berikutnya Jong Celebes.
Gunung Selebes ini adalah organisasi pemuda yang berasal dari Sulawesi, ya, mana banyak para pemuda-pemuda suku Bugis. Nah, ini beberapa bentuk organisasi-organisasi pemuda yang pada akhirnya nanti melahirkan Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda, ya, ini adalah bukti otentik atau bukti nyata adanya kesepakatan para pemuda untuk memberikannya. Yang tadinya kita kenal masih bersifat kesukuan. Setelah lahirnya Sumpah Pemuda ini, maka disatukan, tidak lagi memandang perbedaan suku, agama, dan ras. Nah, coba kalian ingat-ingat bagaimana bunyi Sumpah Pemuda itu. Nah, bunyi Sumpah Pemuda itu yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku, ya, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Terakhir, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, setiap masing-masing dari bunyi ini tadi memberikan makna yang luar biasa, ya, terhadap dekat bangsa Indonesia ini sendiri. Itu sebagai pelajar, ya, dari makna Sumpah Pemuda itu bisa kita pahami Sumpah Pemuda sebagai inspirasi cinta terhadap tanah air. Kedua, Sumpah Pemuda sebagai inspirasi untuk rela berkorban terhadap tanah air ini. Hingga sampai sekarang, kita generasi harus tetap mempertahankan perjuangan mereka. Demikianlah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.